Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang regresi linier sederhana. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan suatu persamaan regresi linier ketika kita punya data dari variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Nah, kita menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Nah, sekarang kemarin saya meminta kalian untuk belajar lagi tentang matriks. Tujuannya karena kita akan menggunakan matriks atau mendekati regresi linear sederhana dengan pendekatan matriks. Jadi makanya kemarin saya meminta kalian untuk memberikan sedikit kesimpulan atau ringkasan tentang matriks baik ketika operasi perkaliannya. Karena nanti dibutuhkan kemudian inverse ya, transpose. Nah itu diingat-ingat lagi transpose itu kayak apa. Karena akan digunakan di materi kali ini ya. Pendekatan matriks untuk, saya tulis judulnya dulu, regresi linier sederhana. Oke. Ya, berarti kita mendekati apa ya? Kita belajar lagi tentang matriks seperti di aljabar matriks. Oke, yang kemarin kita punya suatu persamaan regresi linier sederhana ya, di mana persamaannya berbentuk Y sama dengan A plus BX plus C, plus E. Di mana E-nya ini di sini adalah error ya. Nah, kalau misalnya saya punya sebanyak N data gitu, nah, maka ketika N data itu saya ubah jadi I gitu ya, di mana I itu berjalan dari sebanyak N ya, dari 1 sampai N, maka persamaan regresi linier sederhana, misalnya variabel bebas dan terikalnya saya tambahkan indeks I seperti ini. Sorry, kebiasaan tambah I seperti itu ya. Kalian boleh menuliskannya error ini kayak epsilon gini boleh ya. Pakai E juga it's okay, nggak masalah. Ya itu hanya notasi aja. Notasi saja. Oke, ya kalau misalnya saya punya I dari 1 sampai N, maka di sini saya punya Y1 itu sama dengan A plus BX1 ditambahkan galatnya atau errornya ya. Kalau Y2 berarti persamaan regresi linier kedua ditambahkan dengan variabel bebas X2, kemudian error yang kedua. Yang terakhir sampai N, B, XN plus EN ya, karena I-nya tadi berjalan dari 1 sampai N. Ya, kalau kita punya banyak terdistract ya. Banyak data sebanyak N yang dimana kita berikan indeks I dari 1 sampai N ya. Nah, kemudian kita masih ingat ketika kalian di aljabar matriks seperti ini ya, saya punya persamaan SPL, sistem persamaan linear seperti itu. Saya punya A-nya ini kan matriks ya, ini harusnya tebal atau biasanya itu kapital ya. Begitu. Ya kan? Di mana A-nya ini adalah A11, A12, A1N misalnya gitu, A21, A22, A2N sampai sini. Ini panjang lagi AM1, AM2, AMN ya. X-nya adalah X1, X2, X3 sampai X. Ini adalah matriks kali N N kali 1. Ya enggak? Ini berarti XN, berarti di sini M kali 1. B-nya B-nya banyak M. B1, B2 sampai BM. Terus di sini udah kurang. Ini berarti matriks M kali 1 ya toh. Nah, ini kan nanti jadinya begini, A11 X1 tambah A12 X2 ditambah Z A1N XN ini sama dengan B1 ya toh, dan seterusnya. AM1X1 plus AM2X2 plus bla 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 AMN XN sama dengan BM ya, kayak gitu toh. Kalau ketika kalian di SPL, nah ini sekarang sama kan? Bentuknya hampir sama dengan yang kita punya persamaan regresi linier sederhananya, sehingga ini kita bentuk persamaan yang banyak tadi itu dalam bentuk matriks ya. Nah, ini yang Y1 YN ini saya bisa kumpulkan jadi matriks vektor atau vektor ya, di mana dia
atau matriks kolom, kolomnya hanya satu tapi barisnya banyak. Ya, Y1, sini Y2, di sini YN. YN. Kosek. Nah, gini, YN, begitu. Ya, kemudian sama dengan tadi yang di SPL, maka di sini A-nya sama semua ya, A-nya sama semua. Konstantanya sama A, sini A, saya pakai gini A, begitu. Terus plus. Nah, di sini BX1 ya, kan sama toh. BX1, sini BX2, yang sini BXN, ya enggak? Terus, oh betul, terus di sini adalah errornya. E1, E2, sampai EN. Ya kan, nah, bentuknya kan seperti ini ya. Nah, ini saya mau sederhanakan lagi bentuk matriks ini. Saya hapus yang SPL ya. Ini hanya untuk mengingat kembali, merubah suatu, ini kan juga sebenarnya sistem persamaan linear juga itu ya, yang persamaan linear regresi kan. Banyak sekali persamaan linearnya sehingga dikumpul jadi satu sehingga dikatakan sebagai SPL atau sistem persamaan linear. Oke, ini saya rubah lagi gitu ya. Saya sederhanakan lagi menjadi Y1, Y2, YN, begitu. Saya perkecil aja ininya apa cukup ya. A ditambahkan dengan bentar. Ini BX1, sorry. Salah. Bentar. Ini saya jadikan satu maksudnya. Nah, ini saya jadikan satu begini. BX1, BX2 sampai A plus BXN ya. Kemudian ditambahkan dengan epsilonnya. Kok epsilon apa sih galatnya? E1, E2 sampai EN. Oke, ya seperti itu ya. Nah, ini kan tak tambah kayak gini ya. Ini saya rubah seperti ini. Saya pisahkan A sama B-nya. Kayak tadi SPL itu kan A, X ya, sama dengan B. Ya kan ya. Di sini X-nya itu adalah variabelnya. Nah, kalau yang di regresi ini, yang jadikan variabel di sini, ini anggap aja E-nya tetap begini ya. Ini E-nya tetap di sini ya, sampai N ya. Nah, saya nanti agak panjang di sini. Nah, ini yang kalau SPL tadi variabelnya X. Nah, kalau ini variabelnya bukan X1 sampai Xn, tapi A sama B. Nah, AB-nya di situ berbentuk vektor kolom. Vektor kolom atau matriks kolom. Sama aja. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini saya tulis apa? Salah. Ini berarti 1 dikali 1 X1. Ya enggak matriks. Ini 1 ya, ini kan ibaratnya ini kali ini A, terus habis itu ditambah X1B. Ya enggak, itu baris pertama. Baris yang kedua, A ditambah BX2 berarti 1 kalikan A, terus di sini kolomnya yang kedua, baris kedua adalah X2. Ya enggak. Ini sampai gini, ini 1, ini ke sana, ini ke sini. Oh, ini enggak. Ini gini, sit. Ini XN. Ya enggak. XN. Tahu kalian katakan saja di sini ini adalah Y1, Y2 sampai YN, ini adalah matriks N kali 1. Ya enggak? Tadi di sini adalah, di sini adalah matriks baris N kali 1. A dan B tadi kita anggap sebagai variabelnya, dia adalah baris 2, kolomnya 1. Nah, berarti ini supaya bisa dikalikan adalah di sini mesti kolomnya ada 2. Nah, barisnya berapa? Barisnya di sini kan ikutin yang N, toh, berarti di sini ada N. Makanya dia, kalau ini saya kalikan hasilnya sama dengan yang di atas. Ya. Nah, ini sama dengan SPL tadi, ini diistilahkan atau dinotasikan dengan huruf yang sama-sama besar ya. Nah, di analisis regresi juga sama. Ya, ini dinotasikan dengan yang besar, yaitu ini Y kapital begitu. Kemudian ininya itu X, ya, ininya adalah sebutannya beta,
yang di sini adalah galat errornya atau A, ya. Nah, kalau bisa yang tadi menggunakan huruf E, ya kita pakai E, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya. Ya, kayak SPL tadi. SPL yang diubah dalam matriks ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Kalau X tadi, X besar ini, yaitu adalah merepresentasikan matriks N kali 2, yang isinya 1x1, 1x2, 1x3, dan seterusnya sampai 1xn. Sementara beta ini adalah nilai A dan B. A dan B ini kan sebenarnya nanti nilai itu suatu konstan. Yang ini konstanta, yang ini koefisien ya kan. Cuma kita kan mencari ini nanti ya tuh. Nah, ini jadi saya anggap itu sebagai suatu variabel aja. Tapi sebenarnya ya enggak variabel karena kan saya mau menjelaskan ini dari yang I lompat ke I2. Nah, ini kan supaya mikirnya penak, tadi kita memisahkan itu kayak variabelnya gitu. Jadinya nanti kita bisa mencari yang ini loh, yang saya keluar ini. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Oke, itu dulu. Saya hapus semua dulu. Oke, sudah saya hapus semua. Kita masuk ke kembali ke bahasan ke video sebelumnya ya, yaitu metode kuadrat terkecil. Kita masih ingat kita ya persamaan regresi linear seperti ini. Kemudian kemarin kita itu menjumlahkan ya galatnya ya. Galat errornya itu kan jadinya seperti ini ya. Y dikurangi A kurangi BX begitu kan yang kemarin. Nah, itu sama dengan yang tadi ya. Kalau misalnya galatnya kemarin ada begini ya. Ini ada titik-titik banyak sekali sebaran data. Kemudian kita punya garis di sini sebagai persamaan regresi linear, perkiraan begitu. Nah, ini kan jarak antara sini ke sini kan error ya. Errornya berapa? Nah, ini punya banyak error. Berarti ini dituliskan I, begitu. Misalnya datanya punya sebanyak N, ada N data, ini 1, 2, sampai N, berarti ini sama dengan yang kemarin, berarti saya punya E1 sampai Y1, min A, min BX1, sampai EN, Y, N dikurangi A dikurangi B dikurangi XN ya, seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah kemudian kita mensigma atau menjumlahkan dari S ya gitu kan, jumlahan dari I-nya tadi. Ini EI sebenarnya, I dari 1 sampai N ya kan, dikuadratkan ya kan. Terus kemudian kita nemu sigma YI itu sama dengan NA plus B sigma XI ya. Kemarin saya itu nggak pakai I karena saya anggap sudah ada di mindset kita bahwa ketika ada sigma berarti I-nya dari 1 sampai N. I-nya itu adalah dari 1 sampai N. Kemudian ini seperti ini. Sigma XI plus B sigma XI kuadrat ya. Kemarin kan seperti itu toh. Nah, ini sekarang di matriks ini bentar. Apa tadi ya? Ini saya buat matriks ya karena kita tadi kita bicara tentang matriks. Ini saya jadikan matriks. Ini kan SPL juga ya. SPL juga kan. Nah, ini saya bentuk jadi matriks. Matriks 2 kali 1 ya. Barisnya 2, apa namanya? Kolomnya 1. Matriks 2 kali 1 ya. Kemudian yang ini saya juga kayak tadi ya, saya jadikan AB-nya itu dianggap kayak variabel ya, supaya mudah aja. Ini kan sama atau ini A sama B-nya ada, sini juga ada ya kan. Nanti kan ini yang kita cari kan AB-nya dari metode kuadrat terkecil. Kemudian di sini saya isi, berarti ini 2 kali 1, berarti di sini karena bontotnya ini kolomnya di sini harus sama, berarti ini 2. Karena di sini hasilnya 2 kali 1, berarti di sini 2. Matriks 2 kali 2. Isinya apa ya? Kita lihat yang dari sini. Sudah ada A, berarti di sini apa namanya? Sigma XI. Kemudian di sini A, berarti di sini sigma XI. Yang di sini adalah sigma XI kuadrat. Nah, seperti itu. Ya kan? Oke, sekarang kita lihat teman-teman semua. Saya mau menuliskan hasil yang tadi ya, sebentar. Hasil yang tadi yang kita buat matriks yang untuk
apa sih persamaan linear regresi yang tadi yang awal ya, supaya nanti karena nanti kita akan membandingkan dua itu. Oke, saya sudah tuliskan ya, ini tuliskan kembali supaya nanti nggak lupa dengan yang tadi sudah saya hapus. Ini tadi hasil dari yang kita ini dari matriks ya, dari persamaan linear regresi sederhana ya, atau kayak gini toh. Ini sengaja nggak saya tulis Y2-nya karena saya anggap sudah tahu ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita akan merubah yang kanan ini, yang sisi kanan, ini ada dua sisi ya, sisi kiri yang ini, kemudian sisi kanan yang ini. Nah, ini kita akan merubah yang sisi ini menjadi bentuk-bentuk yang ada di sini. Ya, yang ini. Bentuk ini ya. Ini enggak, Ding. Ini enggak. Nah, sekarang saya mau merubah yang ini dulu. Sigma YI dan sigma YIXI ya. Sini deh. Sigma YI, kemudian sigma YIXI ya. Dimana kalian juga tahu bahwa I itu sudah berjalan dari 1 sampai N, ini juga I dari 1 sampai N. Nah, sekarang ini kita akan rubah dalam bentuk yang kita punya ini, X dan Y ya kan. Di sini ada Y, di sini juga ada X, berarti kita akan merubah mereka menjadi kayak gini. Antara matriks ini dengan matriks ini. Ya. Nah, ini kita tahu ini matriks adalah 2 kali 1 ya. Makanya dikali antara Y sama X begitu. Ini Y1 ini kan saya punya berarti Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah tambah YN ya. Ini kan kalau yang bawah berarti saya punya Y1 X1 plus Y2 X2 plus Y3 X3 plus sampai YN XN ya, saya tuliskan aja begini ya toh. Nah, ini kalau saya rubah ke dalam bentuk ini, ya enggak, ini kan Y1 X1 ya, berarti ini Y1, ini dikalikan dengan 1. Ini Y2 kali dengan 1. Ini juga dengan 1, sampai ini juga kali dengan 1. Ya. Ini tadi masih 2 kali 1. Nah, ini saya rubah ke dalam bentuk yang ini. Ini yang saya keluar ini. Ya, atau nah, yang saya kasih tanda sorry. Y merah jadinya ya. Nah, ini YX ya. Nah, ini kan ada Y1, Y kecil ya kan? Y kecil itu kan kayak gini ya. Nah, berarti ini saya ganti. Ini menjadi 1 di sini, X1, X2, sampai XN, kemudian dikali dengan Y, karena itu Y1, Y besar pula lah, enggak apa-apa ya. Ini kan bergantung, kalau kemarin saya nulisnya Y kecil ya, tapi ini kan, jadi kan wingi kan Y besar toh, ini X besar juga toh. Cuma karena agak susah nulis Y besar itu, jadi kadang saya terbawa ya, Y-nya kecil gitu, tapi maksudnya Y besar. Yang penting adalah maksudnya Y itu adalah persamaan garisnya tadi ya. Ini Y2, sini YN. Tuh kan susah. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, kalau dikalikan yang bawah ini, hasilnya yang atas ya kan. Ini dikali 1 kali Y1 yang tadi. Jadi saya pisah jadi 2. Ya enggak, saya pisah jadi 2. Ini tadi adalah matriks barisnya 2, kolomnya N, di sini kolomnya N, barisnya 1. Jadi akhirnya menjadi matriks 2 kali 1. Nah, ini, 1 ini adalah X ditransposkan. Yang ini adalah miliknya Y. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang berarti yang sigma-sigma ini bisa saya rubah menjadi seperti ini. Berarti yang sebelah kiri ini adalah X transpos dikalikan Y. Ya, ini belum ini. Ini dikalikan dengan A kali B. Nah, yang ini apa? Nah, sekarang coba kita hapus dulu sebagian. Bentar. Oke. Yang kedua adalah yang pakai tanda tanya tadi ya. Saya buat N, sigma XI, sigma XI, sigma XI dikuadratkan. Nah, ini kalau misalnya kita rubah dalam
Untuk yang ini ya, Y sama X itu gimana? Oke, N di sini adalah, kalian masih ingat sifat, apa ini, sum, sigma, ya kan? Kalau saya punya di sini I dari 1 sampai N, begitu? Ini 1 misalnya, ya kan? Berarti ini sama dengan N, ya kan? Kalau misalnya ini K, berarti K kali N. Kemarin kan gitu kan di video sebelumnya. Nah, kalau K-nya ini saya 1, berarti kan dia sebanyak N. Berarti N ini bisa saya rubah menjadi sigma 1 dari I dari 1 sampai N. Nah, bentuknya jadi sama semua ini. Ini juga I dari 1 sampai N. Ini sigma XI, ini I juga dari 1 sampai N. Ini juga sama, cuma dikuadratkan. I dari 1 sampai N. Seperti ini. Nah, ini kita rubah dengan sama dengan yang tadi ya. Waktu kita modif ini menjadi yang bawah ini ya. Ini 1, ini 2 kali 2 ya. Berarti kita punya ini, di sini nggak ada Y ya, berarti kita modifnya hanya dari X ya kan. Kalau yang tadi kan ada Y, I, X, I. Nah ini semua X, X, X berarti ini. Perpaduan antara itu. Apa sih namanya? Yang X tadi. Nah ini gampang aja, ini 2 kali 2 berarti ini saya transposkan. Ini X2, ini XN ya. Coba ini kalau misalnya kayak gini. Betul nggak? Nah, kayak gini hasilnya sama nggak? 1, 1, jadi 1 atau sigma 1, ya nggak? 1 ini aja, ini baris 2 kali N, di sini 2 kali, baris N kali 2. 1, terus kemudian yang di sini, yang sigma I, 1 kali XI, ditambah 1 kali X2, ditambah 1 kali X3, ditambah 1 kali XN, atas nih, yang saya kasih centang. Yang bawah sama, X1 kali 1, terus dijumlahkan lagi, ditambah X2 kali 1, X3 kali 1, sampai XN kali 1. Yang terakhir, di baris kedua, kolom kedua, X1 kali X1 kuadrat, ditambah X2 kali X2 kuadrat, X3 kali X3 kali X3 berarti X3 kuadrat, XN dikali XN berarti XN kuadrat. Ya kan? Nah, ketemunya ini. Berarti ini tadi adalah X transpose, dan yang ini adalah X ya, maka yang tanda tanya ini tadi saya hapus ya, dia menjadi tadi X transpose dengan X, sorry. Nah gitu ya. Nah ini tadi adalah kita pakai beta ya, ini pakai beta, berarti ini saya berubah aja langsung pakai beta ya, pakai beta biar sama dengan yang ini. Ini kurung gini ya, pakai beta. Nah, sekarang yang kita cari adalah A dan B itu tadi. Betanya berapa begitu. Nah, supaya betanya berapa berarti kalian masih ingat di matriks. Kalau saya punya matriks A, saya kalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matriks identitas. Ketika matriks identitas dikalikan dengan sembarang matriks adalah dirinya sendiri. Ya enggak? Mau matriks C, mau matriks D, matriks apapun ketika dikalikan dengan identitas dia akan menjadi dirinya sendiri ya kan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita mau mencari ini tadi beta tadi kita menginverskan yang ini nih, X transpose kali X. Ya. Inverse X transpose kali Y. Sini juga iya, X transpose kali X saya inverskan X transpose kali X, di sini beta. Ya, ini adalah identitas, berarti saya temukan di sini agak beta adalah inverse dari perkalian antara X transpose dengan X dikalikan dengan X transpose dengan Y. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok harus di kiri semua? Ya kan kalau di perkalian matriks, tidak semua matriks berlaku komutatif. Sehingga kalau saya mengalihkannya di sebelah kirinya, tadi kan saya mengalihkan X transpose, inverse dari X transpose X itu sebelah kiri ya, yang sini juga saya kalikan dengan kirinya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadinya B tadi adalah, berarti saya nemu di sini, bukan nemu ya, apa ya, saya bisa menentukan persamaan regresi, persamaan linier sederhana dengan metode apa tadi kuadrat terkecil tapi menggunakan pendekatan matriks, itu adalah B
beta atau tadi A sama B itu adalah inverse dari X transpose dikalikan dengan X, dikalikan dengan X transpose, dikalikan dengan Y. Nah, seperti itu berarti. Ini adalah AB. Ya enggak? Nah, kita bisa menemukan ini, sorry. Nah, ini untuk pendekatan matriksnya. Sudah sampai di sini, berarti rumus yang kita pakai adalah ini. Nah, untuk tugasnya soal yang kemarin sama masih yang toko, jadi pengunjung dengan yang berbelanja ya. Berarti kadang-kadang kalau kita ke toko itu kan cuma ngeliat-ngeliat aja gitu, cuma datang aja, cuma atau membandingkan harga misalnya, ya kan seperti itu kita masuk aja, wah kelarangan gitu, kemahalan kita keluar. Jadi mesti pengunjung lebih banyak dibandingkan dengan apa yang beli ya, karena kadang-kadang saya juga sering kayak gitu, masuk ke toko cuma ngeliat harganya doang, terus habis itu keluar lagi. Ya karena cuma membandingkan saja dengan toko yang sebelah, seperti itu. Nah, tugas soal yang kemarin itu coba kalian selesaikan dengan menggunakan metode terkecil tetapi pakai pendekatan matriks yang ini. Ya. Nah, tadi ini kayak gini ya. Ini masih belum dihapus. Nah, cara mulanya kayak gini. Yang ini tadi adalah X transpose Y, yang ini adalah X transpose X ya. Kemudian kalau ini kita butuh menginverskan berarti ya kan, baru mengalihkan X transpose Y. Seperti itu teman-teman, mungkin video kali ini pendekatan matriks untuk menyelesaikan suatu soal persamaan linear, regresi linear sederhana. Sampai di sini dulu, silakan dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.